Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Bapak-bapak dan ramang sedayana, Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di majlis yang mulia dan diberkahi, berkumpul bersama setelah kita tunaikan salat subuh berjamaah, lalu kemudian kita duduk-duduk yazkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir dalam artian luas, sebagian ulama menafsirkan kata zikir itu adalah dengan ilmu, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Rasul, kalau engkau melewati riyadil jannah, taman surga, maka gembalakanlah dirimu. Ini semacam sebuah penyamaan atau tashbih ya, dalam istilah balaghah, atau seolah-olah kita ini gembalaan gitu. Kalau kita ini sebagai gembalaan, lalu kemudian menemukan taman yang hijau, banyak rerumputan, ya, di situ banyak makanan, farta'u, maka silahkan makan di situ, nikmati hidangan itu, kan gitu, gembalakan kalian di sana. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu riyadul jannah itu? Apa itu riyadul jannah, taman surga itu? Kemudian Rasul mengatakan, hulakul dzikri, itu adalah halaqah-halaqah zikir. Nah, makna halaqah-halaqah zikir itu ya bisa jadi maknanya zikir sebenarnya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah astaghfirullah atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya, berbagai aneka zikir. Tetapi zikir juga bisa bermakna itu adalah halaqah-halaqah ilmu. Salah satunya seperti firman Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau tidak tahu. Maksudnya kepada ahli ilmu, ya. Jadi salah satu bentuk dari majlis zikir ini adalah majlis ilmu. Hari ini Allah anugerahkan rahmat luar biasa di pagi hari. Kita mengawali hari Ahad ini dengan bangun pagi-pagi, salat subuh yang luar biasa fi zimmatillah, lalu kemudian kita melaksanakan zikir dengan halaqah-halaqah ilmu sampai terbit, insyaallah nanti terbit matahari. Terbit matahari saya lihat pukul 6 ya hari ini ya, pukul 6. Nanti kemudian kita salat syuruk 2 rakaat, maka insyaallah kita dianugerahi Allah pahala haji dan umrah sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Pengajian ini dinamai dengan jihad, namanya aja bikin semangat ya. Insyaallah mudah-mudahan membawa semangat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah tentang sidik di dalam beramal. Sidik ini ya saya temukan dalam berbagai literasi hadis
Dan kemudian juga jelas di Quran, dan juga saya temukan dalam beberapa cuplikan sejarah yang tentu ini semua menginspirasi kita. Kita ini orang-orang beriman kepada Allah. Kita ini orang yang percaya kepada Allah. Kita menginginkan pahala dari Allah. Kita takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang belum ada sikap sidik di dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, bahkan beliau sendiri sudah mentakhrij hadis ini dan mengatakan bahwa hadis ini sahih ala syarti Muslim. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Dan kemudian beliau menulis buku khusus, kitab khusus tentang kualitas-kualitas hadis yang baik dan diberi nama Sahih An-Nasa'i. Kadang kita hanya taunya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Memang ini kualitas yang paling banyak. Tapi ada juga kitab sahih selain yang dikarang oleh dua ulama ini. Di antaranya tadi Sahih An-Nasa'i, bahkan mungkin kita pernah mendengar Sahih Ibnu Huzaimah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Shaddad bin Al-Hadi Al-Laythi. Ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Sayyidina Shaddad bin Al-Hadi Al-Laythi ini, beliau menceritakan tentang seorang laki-laki dari Arab Badui. Ya, Arab Badui ini adalah orang Arab yang biasa hidupnya di perkampungan. Mereka tinggal di tenda-tenda dan mereka hidupnya nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah. Pekerjaan mereka keumuman itu adalah peternak, ya, peternak. Jadi mereka itu punya unta gitu ya, mereka punya kambing, bahkan kadang-kadang hartanya banyak. Tapi gaya hidupnya ya seperti gembel begitu. Pakaian sangat sederhana, apalagi rumahnya. Sampai sekarang pun Arab Badui banyak. Sampai saat ini pun. Kalau Bapak Ibu berangkat haji, berangkat umroh, biasanya kita ada ziarah. Salah satu ziarahnya yaitu ziarah ke peternakan unta katanya begitu. Yang kemudian di sana kita dikasih susunya, bahkan ada yang jual air kencing unta kan gitu ya. Nah, itu biasanya para penjualnya itu adalah Arabi, Arab Badui. Ya, Arab Badui. Nah, mereka hidupnya seperti miskin, rumahnya tidak permanen, ya, karena sering berpindah-pindah. Tetapi kalau kita lihat asetnya, mereka punya unta 100, gitu, 200, 1000, gitu ya. Yang kalau dihitung secara rupiah mah luar biasa, fantastis. Dan kalau hari ini kita datang ke komunitas mereka, kita menemukan ya kadang mobilnya juga Pajero Sport, gitu ya. Nah itu, tapi gaya hidupnya ya begitu, Arabi. Ya. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang kurang beradab. Ya. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang sebut saja tertinggal begitu. Ya. Tetapi ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasul lain ini. Ya. Di antara mereka kadang lemah agamanya, di antara mereka kurang ilmunya, walaupun semangatnya berlebih. Gitu. Ya. Nah, tetapi ada seorang Arab Badui yang berbeda. Yang kemudian ia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ia mengatakan uhajiru ma'aka. Ya Rasulullah, aku akan berhijrah kepadamu. Dalam syarah hadis ini dikatakan bahwa orang Arab Badui itu sebetulnya diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berhijrah. Itulah Islam itu, ya, sangat mengerti tentang kondisi. Jadi al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Ternyata pada masa Rasul, hijrah itu tidak wajib bagi mereka Arab Badui. Tetapi bagi mereka yang mau berhijrah, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk sahabat ini. Uhajiru ma'ak. Saya mau hijrah. Setelah beriman, setelah diberikan nasihat-nasihat keagamaan, lalu kemudian dia memutuskan, saya ingin ikut hijrah ke Madinah.
Maka beliau pun berangkat hijrah ke Madinah. Dan kita tahu di Madinah adalah fase dakwah yang berbeda di kota Mekah. Di Madinah adalah fase di mana dakwah itu sudah dibenturkan secara politik terhadap lawan-lawan Islam. Dan di Madinah terjadi beberapa peperangan, ya. Dan kemudian di salah satu peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membagikan ghanimah sangat banyak. Dikatakan ghanimahnya itu berupa unta, ya, dan kemudian harta-harta yang sangat banyak. Nah, Rasul menugaskan beberapa sahabat untuk membagikan ghanimah ini kepada para sahabat yang ikut berjihad. Dan tidak terkecuali sahabat dari Arab Badui tadi. Dia mendapatkan bagian itu. Tetapi ketika mendapatkan bagian itu, yang agak aneh, Arab Badui ini malah bertanya, "Mahadha? Apa ini?" Ketika dikasih unta, ketika dikasih ghanimah, apa ini? Ini semacam sebuah pertanyaan di mana beliau tidak menerima harta itu. Apa ini? Tetapi kemudian para sahabat yang ditugasi Rasul ini menjawab, "Hadza qasamun qasamahu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah bagian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi untukmu. Karena sudah dinisbatkan kepada Rasul, ini mah pembagian dari Rasulullah. Ya. Maka tidak pantas seorang muslim manapun termasuk kita, ketika itu datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita menolaknya. Gitunya, kita menolaknya. Jadi para sahabat pun sama menerimanya, termasuk sahabat ini menerima. Tetapi sahabat ini unik, sahabat A'rabi ini unik. Setelah dia menerima hartanya, kemudian dibawa harta itu ke depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasulullah, apa ini? Ini harta apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW, "Hadza qasamun laka qassamtuhu lak." Ini adalah bagian yang aku berikan kepadamu. Kemudian dengarkan perkataan sahabat dari Arab Badui ini yang mungkin terkenal sebagai tertinggal di dalam pemikiran, tertinggal di dalam adab, tetapi ia menyampaikan kata-kata yang luar biasa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? "Wallahi ma ala hadza ittaba'tuka." Demi Allah, bukan karena yang seperti ini aku mengikutimu. Walakin an ulma hahuna bisahmin fa'uqtala fa'adkhulul jannah. Bukan karena harta yang seperti ini aku mengikutimu, aku beriman kepadamu, aku berjihad bersama, bukan karena yang seperti ini. Tapi aku mengikutimu karena aku ingin terpanah di sini. Dia menunjukkan lehernya tepat di tenggorokannya. Aku ingin terpanah di sini yang dengannya aku mati, lalu kemudian aku masuk surga. Masya Allah. Ini perkataan yang kuat disampaikan sahabat ini, sampai ketika Rasul mendengar kata-kata ini, Rasul katakan, "In tasduqillah yasduqka." Jika engkau sidik kepada Allah, in tasduqillah, jika engkau sidik kepada Allah, yasduqka, maka Allah pun akan sidik kepadamu. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam syarah hadis ini disebutkan ini adalah terjadi pada saat perang Khaybar. Ya, Khaybar ini adalah perang menggempur Yahudi dan berfase-fase termasuk proses pengepungan. Nah, ketika kemudian dia berperang, lalu kemudian setelah dia mendapatkan ghanimah, ada perseruan perang lagi, lalu kemudian dia masuk dan kemudian turun ke medan jihad. Apa yang terjadi setelah kemudian dia pergi, dan ternyata para sahabat membawa jenazah sahabat tadi ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia wafat
dalam kondisi lehernya pas di tempat yang ia tunjuk itu tertusuk panah. Dia wafat dengan kata-kata yang dia ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika jenazahnya sampai di hadapan Rasul, Rasul bertanya untuk meyakinkan, "Ahuwa, apakah orang ini yang tadi ngomong ingin syahid tertusuk panah di sini? Ahuwa, apakah itu orangnya?" Kemudian para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Ya, betul. Itu wahai baginda Rasul. Masya Allah. Kemudian Rasul mengatakan sebuah kalimat yang sampai saat ini masyhur. Kalimat itu di mana Rasul katakan, "Sadaqallaha fasadaqahullah." Dia telah sidik kepada Allah, maka Allah pun sidik kepadanya. Allahu Akbar. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Sampai perlakuan Rasulullah SAW istimewa kepada sahabat ini, beliau disalatkan langsung dalam kondisi seperti itu, ya. Lalu kemudian Rasul membuka jubah besinya, baju besinya, ya. Lalu kemudian dipakaikan kepada sahabat ini, lalu kemudian beliau salat. Langsung disolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini pengampunan Allah pasti padanya, rahmat Allah pasti padanya. Ketika kemudian disolatkan, Allahu Akbar. Dalam hadis ini disebutkan terdengar di dalam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inna hadza 'abduka kharaja fi sabilika faqutila syahidan wa ana ashhadu. Duhai Allah, sesungguhnya ini adalah hamba-Mu. Ia keluar di jalan-Mu untuk berjihad menegakkan agamamu sampai kemudian ia syahid, meninggal dunia. Wa ana ashhadu, dan aku bersaksi atas kesyahidannya. Allahu Akbar. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan seorang sahabat ini. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang makna sidik. Sidik. Cing, sekarang pertanyaan anak. Naon sih ari sidik teh? Kita kan sering tahu sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah gitu. Salah satunya sidik. Apa artinya sidik, Pak? Oh, jujur. Jujur, benar. Sidik itu jujur, benar. Itu kata dasar daripada kata sidik itu benar. Artinya ketika dia benar kepada Allah, maka Allah pun akan benar kepadanya. Ketika ia sidik kepada Allah, maka Allah pun akan sidik kepadanya, jujur padanya. Tetapi makna sidqo ini memiliki makna khusus dia. Dia memiliki makna al-mulazamah wal mubalaghah. Memiliki makna, cek bahasa Sunda mah pohara. Memiliki makna maksimal. Ya, memiliki makna optimal. Jadi sidik ini bisa juga kita artikan dengan kata yang kita ulang dari kalimat-kalimat tadi. Seperti benar menjadi benar-benar. Betul menjadi betul-betul. Ini menunjukkan kesungguhan yang totalitas di dalam kebenaran. Menunjukkan kalimat yang maksimal di dalam betulnya. Jadi, kalau seseorang benar-benar kepada Allah, maka Allah pun akan benar-benar kepadanya. Ketika seseorang betul-betul kepada Allah di dalam amalnya, maka Allah pun akan betul-betul kepadanya. Nah, ini makna yang luar biasa yang kemudian bisa kita ambil dari hadis ini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Lalu apa maksudnya benar-benar? Apa maksudnya betul-betul? Apa maksudnya jujur benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Ketika kita mengatakan sesuatu, maka
Kata-kata itu bukan sekedar isapan jempol belakang. Kata-kata itu tidak asal keluar dari mulut, tapi kata-kata itu adalah kesungguhan yang mengharu biru di dalam hati yang terwujud di dalam perbuatan. Itu namanya benar-benar. Itu namanya betul-betul. Nah, sampai Imam An-Nawawi ketika beliau mensyarahi hadis yang pertama di dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawi, dan ini hadis paling masyhur di dunia insyaallah. Hadis selalu nomor 1 di Sahih Bukhari, nomor 1 di Sahih Muslim, nomor 1, bahkan di kitab-kitab Musnad dan Sunan, ya. Hadis ini senantiasa dimasukkan ke nomor 1. Ya, khusus untuk Musnad pasti semua dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Rasul bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amalan itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah bagi setiap orang itu apa yang niati, yang ia niati. Hadis ini menunjukkan tentang bahwa amal itu tidak hanya cukup pekerjaan fisik saja. Tidak cukup pekerjaan fisik saja, ada yang lebih berat daripada itu, ada yang lebih penting daripada itu, yaitu pekerjaan hati. Pekerjaan batin. Yang kemudian di dalam judul Innamal a'malu binniyat disebutkan oleh Imam Nawawi dengan judul Babul Ikhlas. Sehingga kalimat amal hati itu, amal batin itu disebut dengan ikhlas. Bagaimana kita sholat, benar ungku ganana, betul kita ruku dan sujudnya sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup itu untuk diterima selama hatinya tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah benar hatinya menghadap Allah, maka baru itu kemudian diterima. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini sangat penting. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ini hadis setengahnya agama. Ya, setengahnya agama. Begitu sangat urgen bicara tentang keikhlasan ini. Karena semua amal apapun. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa urusan hati ini prinsip. Kadang-kadang bisa jadi fisiknya baik. Bisa jadi fisiknya baik. Perbuatannya itu soleh. Perbuatannya itu amal soleh. Tapi ujung-ujungnya neraka. Ujung-ujungnya siksa. Maksudnya begini. Bisa jadi kita duduk di masjid, ikut majelis taklim, tapi ujung-ujungnya neraka. Bisa jadi kita perbuatannya itu seperti sholat. Sholat kan baik, tapi ujungnya neraka. Bisa jadi baca Quran. Baca Quran itu baik, amal soleh, tapi ujungnya bukan surga, tapi neraka. Hanya gara-gara apa? Hati. Hanya gara-gara tidak ada ikhlasnya. Sesuai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau dikerumuni oleh generasi tabi'in, sampai kemudian orang-orang berkumpul padanya, ada salah seorang dari generasi tabi'in yang bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Hurairah, hadithni hadithan haddathahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaik." Berikan kepadaku sebuah hadis di mana Rasul menghadiskan kepada engkau. Ini kalau dalam ilmu hadis ketika kalimat haddatstuka, nah ini beda. Berarti kualitasnya talaki. 1 lawan 1. Jadi ketika Rasul menyampaikan kepada Abu Hurairah ke sini, tidak ada yang lain. Kemudian Rasul mengatakan, haddatstuka haditsan. Aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis. Nah, kesananya Abu Hurairah akan mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan hadis kepadaku. Dan kualitas 1 lawan 1 ini lebih kuat daripada kemudian saya menyampaikan yang mendengar banyak lalu kemudian masing-masing menghadiskan. Itu secara kualitas kurang. Tapi kalau mu'asyarah wal liqa, ketemu talaqi namanya, itu kualitas hadisnya nomor 1. Nah, seorang sahabat ini minta 1 hadis yang langsung talaqi Rasul kepada engkau Abu Hurairah.
Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyampaikan hadis ini dengan mengatakan haddatsuka hadisan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat beliau mau mengatakan hadisnya, pingsan. Saking tidak kuatnya mau mengatakan hadis ini. Lalu kemudian Abu Hurairah itu dibangunkan dengan percik air. Beliau sadar. Lalu kemudian beliau mengatakan lagi, haddatsuka hadisan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mau mengucapkan hadisnya, beliau pingsan lagi. Pingsan lebih lama lagi. Sampai pada akhirnya beliau bangun. Sudah bangun yang ketiga kalinya, baru kemudian beliau mengatakan haddatsuka hadisan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 kali beliau mengatakan, makhluk dari semua makhluk yang Allah ciptakan di atas jagat raya ini, yang pertama kali masuk neraka 3 kelompok. 3 orang. 1, mereka yang baca Quran. Yang kedua, mereka yang syahid, yang meninggal ketika berperang di jalan Allah. Masuk neraka. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang bersedekah. Ini semua amalnya baik, tapi ternyata mereka yang pertama masuk neraka. Sampai Abu Hurairah pun tidak tahan menyampaikan hadis ini, sampai pingsan berkali-kali. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ternyata ketika di akhirat nanti dibangkitkan, apa yang engkau lakukan di dunia ini dengan Al-Quran yang senantiasa engkau hafalkan, engkau baca setiap hari? Beliau mengatakan, saya membaca Al-Quran setiap pagi, siang, sore, malam, membaca Al-Quran untukmu. Lalu kemudian Rasul Allah mengatakan di akhirat, kadzabta, bohong kamu. Anta qula qari'an. Engkau itu hanya ingin dikatakan qari. Baca Quran ingin dikatakan ahli Quran. Baca Quran ingin dikatakan alim. Baca Quran ingin dikatakan hafid. Ingin dipuji orang. Kadzabta. Ada orang yang kemudian terbunuh. Kenapa engkau terbunuh? Lalu kemudian ia mengatakan, aku berperang untukmu, menegakkan agamamu sampai aku terbunuh di jalanmu. Kemudian kata Allah, kadzabta, bohong. Tapi kamu ingin dikatakan seorang pahlawan. Sampai kemudian yang ketiga, orang yang berinfak, hartanya banyak, disedekahkan di jalanmu, untukmu. Lalu kemudian kadzabta, bohong. Kamu hanya ingin disebut orang dermawan, orang baik. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pantas saja Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini prinsip dalam Islam. Rusak semua amal kalau tidak memiliki nilai ini. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang menyelamatkan amal itu hanya satu kata kuncinya, yang bernama ikhlas. Dan ikhlas itu artinya murni kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Sehingga Imam Nawawi mengatakan 2 istilah, at-takhalli wa at-tahalli. At-takhalli harus mengosongkan hati hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Tidak bisa kita sholat, ini sholat untuk Allah, tapi pengen juga saya dipuji, sholat saya bagus, bacaan saya enak, gitu. Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Semua harus untuk Allah. Itu at-takhalli. Yang kedua at-tahalli, hadir hati kita bahwa seolah-olah kita melihat Allah. Jadi ketika sholat itu ada energi di mana kita merasa sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna ikhlas, kata kunci daripada amal itu. Tetapi Bapak Ibu, Imam Nawawi mengatakan ada satu yang lebih dahsyat, yang lebih tinggi kualitasnya daripada ikhlas. Satu istilah itu adalah as-sidqu, sidik. Sampai Imam Nawawi mengatakan, barang siapa yang sudah sidik, maka pasti ikhlas. Tetapi tidak semua orang ikhlas itu sidik.
Bisa jadi kita sholat subuh berjamaah, sumping, ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih kualitas hanya sekedar ikhlas. Buktinya apa? Ya, ketika sholat subuh masih keneh lalai. Ya, kadang-kadang ketika Allahu Akbar disebut nama Allah, tapi hatinya memalawan. Gitu. Ketika baca Al-Fatihah memuji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memuji lisannya, tapi hatinya tidak benar-benar sedang mengagungkan Allah. Ketika dia sujud kepada Allah, saat ia merendahkan anggota tubuh paling mulia di dalam dirinya, yang senantiasa ia jaga di siang dan malam harinya, ia tundukkan kepada Allah. Tapi dia tidak merasa bahwa sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah yang maha hebat lagi maha dahsyat. Sehingga tidak ada rasa di dalam amalnya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Bisa jadi memang bernilai di sisi Allah. Bisa jadi Allah catat sebagai sebuah pahala amal soleh. Tetapi kurang begitu greget di hadapan Allah. Sidqu itu betul-betul. Sidqu itu sungguh-sungguh. Ada sebuah rasa yang membuncah. Ada sebuah gerakan yang tidak hanya sekedar sebuah gerakan. Tapi itu terwujud dari sikap yang totalitas dan kesungguhan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Andai kita banding-bandingkan. Kalau kita datang tamu, ya, tamu yang biasa-biasa, ya mungkin biasa-biasa. Tapi kalau yang datang ke rumah kita adalah guru kita, yang sudah mengajari kita puluhan tahun, dan kemudian kita belajar alif ba ta sa cepali basana alif bingkang gitu, ya. Lalu kemudian mengajari kita bahasa Arab sampai bisa bahasa Arab, bisa baca Arab gundul, sampai kemudian kita tahu tentang agama ini. Tiba-tiba nelpon mau datang ke rumah kita. Wah, Masya Allah. Tentu hal yang sangat membahagiakan, menggembirakan. Spesial. Kita pun menyambutnya dengan spesial. Ngaliwat, liwat nage nupang enak nah, gitunya. Dihamparkan karpet nage nu empuk, moal karpet nu jore-jore. Cek paribasna teu boga ge di aya-aya gitu. Untuk apa? Menghormati tamu yang istimewa. Nah, hari ini kita beribadah untuk siapa? Untuk Allah. Kalau benar-benar untuk Allah, sedangkan Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menjamin kita, Allah yang menjaga kita, kira-kira apakah pantas kita memberikan yang biasa-biasa? Tidak. Kalau kita sidqu kepada Allah, maka kita akan memberikan yang luar biasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sidqu. Maka kalau seandainya seseorang mengatakan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal ka'bati adaan imaman aw ma'muman lillahi ta'ala. Ini kalimat berat ini. Ada kalimat lillahi ta'ala. Maka ketika kita salat tertumpah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Allah. Kalau sedekah, kenceleng, ngaliwat ke hadapan orang, kan? Rek sedekah, betul untuk Allah, banyak untuk Allah. Dipilihan upang recehna, kencing, disadakan gitu, gitu. Untuk Allah, untuk Allah segitu, atau hanya 1.000, hanya 2.000, betul untuk Allah. Kalau sedekah untuk Allah, bisa jadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Masya Allah. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Sayyidina Umar menginfakkan setengah hartanya. Sayyidina Uthman menginfakkan 900 ekor kuda. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini untuk Allah. Itu sidqu namanya. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Kita beramal itu belajarlah untuk sidqu. Beramal itu hanya jangan sekedar asal cupar kewajiban, temenang gitu. Mari kita berikan amal yang terbaik.
Kita berikan kinerja yang maksimal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya teringat kisah yang sangat luar biasa tentang orang-orang yang sidqu ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di Quran surat At-Taubah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang sidik, orang yang betul-betul, orang yang benar-benar. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, asbabun nuzul ayat ini adalah berbicara seusai perang Tabuk, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk berjihad tanpa kecuali di awalnya. Bahkan laki-laki, perempuan suruh berangkat. Anak muda, dewasa suruh berangkat. Yang sehat, yang sakit disuruh berangkat. Dengan firman-Nya, ya infiru khifafau wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dalam kitab tafsir Al-Kasyaf disebutkan, ini ayat tahrid, mobilitas 100% tanpa kecuali. Bagaimana seluruh kaum muslimin itu berangkat semuanya. Walaupun setelah itu kemudian ada pengecualian-pengecualian. Orang-orang yang diizinkan untuk berjihad, orang sakit diizinkan. Tapi setelah ayat yang tadi, ada pengecualian, ada nasahnya, nasah daripada ayat ini. Sampai kemudian ada orang-orang tertentu saja. Tetapi penting ini, ketika pertama kali Allah mentahrid semuanya, baru kemudian ada pengecualian-pengecualian untuk menegaskan bahwa pentingnya berangkat dalam jihad perang Tabuk ini. Sehingga luar biasa, berangkatlah kaum muslimin dengan jumlah yang maksimal, ya kecuali mereka yang mendapatkan izin. Dan kemudian ketika semuanya berangkat, maka Rasul pun di perjalanan mengabsen, satu-satu disabsen. Yang tidak terlihat ini, siapa ini, kemana, ya kemana, sebagainya. Ya, nah ternyata hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, ada 3 sahabat yang mulia. 3 sahabat yang mulia, yang sebetulnya mereka tidak bermaksud untuk tidak berangkat. Cuma ya kadang-kadang sok aya we godaan anak. Ketika kaum muslimin berangkat, dia balik ke Garut misalkannya, engkewe terus sampai ke Cibiru insyaallah disusul gitu. Terus diantep we heula ada urang teu nuju aya kesibukannya, engke terus kadangdeur bakal nyusul. Teu lami ternyata beuki jauh Cicalengka, beuki hoream. Tungtuna wios we di dieu gitu. Nah, ada 3 orang sahabat yang tertinggal dalam perang Tabuk ini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Karena ini perang diwajibkan, maka orang yang tidak berangkat ini muruah harga dirinya. Apa yang terjadi? Saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Tabuk, maka orang-orang itu datang kepada Rasul minta maaf gara-gara tidak bisa berangkat. Minta maaf. Dan mereka menyampaikan alasan. Alasan ini, alasan itulah. Kalau orang sudah banyak atuda, kalau orang sudah banyak atuda, ini itu atuda, ini itu, banyak alasan, itu berarti orang yang tidak mau beramal, kualitas imannya sekedar itu aja, sudah. Sampai pada akhirnya sekitar 80 orang itu dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beda 3 orang sahabat tadi. Mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak ikut berjihad kepadamu. Denganmu ya Rasulullah. Kenapa? Demi Allah, tidak ada satu alasan pun yang memantaskan aku tertinggal. Tidak ada yang paling pantas untuk berangkat ketika itu selain pada aku. Tapi aku memang mengaku bersalah, mengaku dosa, dan aku minta dimaafkan dari, minta istighfar dari. Tetapi kemudian kata Rasul, khusus yang 3 orang ini yang tidak banyak memberikan alasan dan mengaku bersalah. Ya, jujur mengaku bersalah. Kemudian kata Rasul, kalau begitu pertaubatannya, penerimaannya bukan dariku. Tunggu
bagaimana apakah Allah mengampunimu atau tidak. Keputusan diterima tidaknya dari Allah. Apa yang terjadi? 3 orang ini pulang ke rumah dalam keadaan sedih. Allah belum mengampuni. Lalu kemudian Rasul memerintahkan seluruh para sahabat dilarang untuk berkomunikasi dengan 3 orang ini. Salaman temenang, mengucapkan salam tong dijawab, senyum berpaling. Wah, luar biasa. Pada masa Rasul itu adalah masa ukhuwah begitu luar biasa, dekat hangat masa Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, Aus dan Khazraj berperang terus-menerus. Datang Islam, disatukan, dipadukan. Ukhuwah nikmat. Kalau ketemu di masjid dengan sahabat itu nikmat. Mereka berkumpul itu sampai menangis karena ukhuwah yang sangat indah di antara mereka. Tiba-tiba mereka diasingkan dari kelompok yang mereka cintai. Hukuman ini adalah hukuman yang paling berat yang mereka terima. Sampai Al-Quran menyebutkan hatta dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga bumi serasa sempit bagi hati mereka atas hukuman ini. Ini luar biasa. 3 orang ini setiap malam menangis, setiap malam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Mereka ke masjid tapi seperti tidak menemui siapapun. Mereka pulang ke rumah dan penuh dengan tangisan hanya kepada istri mereka. Apa yang terjadi? Seminggu wahyu tidak turun. 2 minggu wahyu pun belum turun. 3 minggu wahyu pun belum turun. Ke-4 minggunya saat mereka bersedih, menangis, bertaubat di rumah mereka sendiri, tiba-tiba ada utusan Rasul mengetuk pintu rumah mereka. Sudah bergembira mereka, berharap datang pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa-rupanya di hari yang ke-40 setelah hampir 5 minggu mereka mendapatkan informasi bahwa Rasul memerintahkan mereka untuk memulangkan istri mereka kepada mertuanya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Hati mereka sempit dan ketika itu mereka bersedih, tempat menumpahkan kesedihannya adalah istrinya. Ternyata di hari yang ke-40 istrinya pun harus dipulangkan. Masya Allah. Yang terpukul di antara sahabat itu kan yang pertama adalah Ka'ab bin Malik, yang kedua adalah Hilal bin Umayyah, kemudian yang ketiga Murarah bin Adi. 3 sahabat. Yang 2 orang ini, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Adi, kebetulan sudah tua, sudah sepuh. Ketika mendapatkan perintah agar dipulangkan kepada mertuanya, istrinya sendiri yang menangis. Istrinya kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian menyampaikan, ya hai Rasulullah, izinkan aku untuk tetap menemani suamiku ya Rasulullah. Sungguh semenjak beliau ditinggalkan olehmu dan umatmu, beliau menangis setiap malam, menangis setiap hari, dan mereka lupa tidur, lupa makan. Hari ini dia sedang sakit. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk tetap menemaninya ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengizinkan istrinya Hilal bin Umayyah. Rupa-rupanya datang lagi istrinya Murarah bin Adi mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang paling menyakitkan hati suamiku saat ini selain ia terasing daripada saudara-saudaranya. Saat ini beliau hanya denganku berkeluh kesah, menangis kepadaku, akulah yang merawatnya, akulah yang memberinya makan, akulah yang kemudian memberikan agar dia bisa istirahat dan seterusnya. Maka izinkan aku untuk tetap merawatnya ya Rasulullah. Rasul pun mengizinkan istrinya Murarah. Sampai orang-orang munafik mencoba menggembosi kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab, tuh lihat, 2 sahabatmu diampuni sama Rasul. Istrinya diizinkan. Sudah, suruh aja istrimu ngobrol sama Rasul. Lobby, pasti diizinkan. Masa 2 orang diizinkan, istri kamu tidak? Apa kata Ka'ab? Demi Allah tidak. Ini adalah kesalahanku dan saya menerima hukumanku ini sebagai bentuk pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya dipulangkan kepada ibu, kepada mertua. Beliau tinggal sendirian sampai hari yang ke-50. Bayang 50 hari, hampir 2 bulan.
belum turun wahyu. Sampai kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dengan turun wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat dan seterusnya. Masya Allah, ketika ayat ini turun sebagai bukti bahwa Allah mengampuni 3 orang sahabat Rasul ini, maka seketika seluruh sahabat yang di masjid mereka senang. Lalu kemudian di antara mereka sahabat Ansor, ada yang berlari ke rumah Ka'ab bin Malik dengan teriak yang terus, ya Ka'ab, abshir bika ya Ka'ab, abshir bika ya Ka'ab. Bergembiralah engkau wahai Ka'ab, bergembiralah engkau wahai Ka'ab. Suara itu terdengar, kata Ka'ab, bahkan sebelum orang itu sampai di rumah saya. Artinya sudah datang pengampunan Allah. Seketika kemudian Ka'ab membuka pintunya, kemudian didekap peluk erat. Begitu gembiranya luar biasa. Maka seketika Ka'ab pun datang ke masjid dan seluruh kaum muslimin sudah berdiri. Dan tidak ada seorang pun mereka menyelamati kepada saya, kata Ka'ab. Selamat Ka'ab, pengampunan telah datang untukmu. Selamat Ka'ab. Langsung dari langit, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya ia menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah yang paling ingin ditatapnya, wajah yang paling ingin beliau lihat senyumannya, wajah yang paling dirindukan, wajah yang paling dicintainya daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Itu wajah Rasulullah SAW yang berseri luar biasa. Rasul pun mengatakan, abshir bika ya Ka'ab, bergembiralah engkau wahai Ka'ab. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian Ka'ab bin Malik meriwayatkan hadis ini cukup panjang dan beliau mengatakan, sungguh pertaubatan yang Allah berikan kepadaku karena satu sikap yang aku lakukan, yaitu sidik kepada Allah. Aku sidik saat yang lain memberikan alasan kenapa tidak berangkat berjihad. Aku sidik kepada Allah saat kemudian yang lain minta istrinya untuk memohon pengampunan dari Rasulullah. Aku sidik untuk menerima hukuman ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian karena sidik itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Makanya kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini contoh sidik, kata Ka'ab bin Malik. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yuk kita wujudkan sidik di dalam amal-amal kita. Bukan hanya sekedar isapan jempol, kata-kata biasa, tapi wujudkan rasa dan implementasi dalam sikap yang luar biasa dan totalitas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya dan luar biasa kajian dan materi yang disampaikan tadi berkaitan dengan hati. Hati rahasia yang berhubungan diri kita dan Allah SWT. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini luar biasa dan kita semua pasti sangat terharu, dan ini PR buat saya pribadi sendiri. Pesan yang ingin saya tanyakan begini, untuk menjadi manusia yang ikhlas sangat berat, apalagi menjadi di atas ikhlas itu sih. Yang ingin saya tanyakan, kiat-kiat apa agar kita bisa menjadi manusia yang bersih? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kalau ada dua mending sekaligus. Barangkali ini tadi ibu-ibu ada atau cekap atau cukup ya? Mungkin satu aja Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah. Itu non Pak RW luar biasa. Berbicara tentang sidik, berbicara tentang ikhlas, itu amal hati yang luar biasa. Tentu kalau dikatakan berat ya, seperti sidik itu ya. Jadi kalau kata ulama begini, kalau beramal biasa ya, masuk surga biasa, kita semua mudah. Karena kata Rasulullah SAW sudah jaminannya,
man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Insya Allah semua jamaah yang hadir di masjid ini ahlu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita semua akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tanpa kecuali insya Allah. Nah, tetapi ya, kalau hanya sekedar la ilaha illallah masuk surganya kelas ekonomi gitu, bisa jadi kelas ekonomi ya. Kelas ekonomi itu sampai tapi berat, ibaratnya umroh gitu ya. Ibaratnya umroh ada kelas bisnis ya, ada kelas eksekutif, ada kelas ekonomi ya, sama-sama bisa umroh ya, sama-sama bisa berangkat tapi berat ya. Haji kelas ekonomi emahnya hargana memang murah ya, perjuangannya tidak berat gitu ya, ringan-ringan saja. Tetapi kahiji kalau yang lain dijemput ke rumah gitu ya, ini mah dari rumah harus jalan kaki dulu terus naik angkot heula gitu ya, namanya kumpul di travel. Sudah kumpul misalkan diwajib kumpul jam 12, ternyata berangkatnya jam 6 sore gitu, nunggunya genep jam, capek gitu ya. Sudah begitu berangkat ke bandara dulu, di bandaranya juga di bisnya juga bisnya bis ekonomi, nya hareudang, nya pada sok, nya segala bararau, urang teh mabok gitu nya, tapi nyampe ke bandara mah. Di bandara nungguanana lama, bisa sampai seharian, dan itu tidak tidur di lounge, tidur nate di lantai gitu kan. Nah, kemudian naik pesawat sudah delay, transit heula, sampai dekat itu udah berapa hari, capek gitu. Bisa sih umroh ngan capek gitu. Seperti kita kalau mau la ilaha illallah Muhammadur Rasul, insya Allah masuk surga. Cuma itu berliku jalanannya gitu ya. Bahkan mungkin diantara kita ada yang disucikan dulu, dibersihkan dulu di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ada orang yang kelas eksekutif, kelas bisnis. Kelas bisnis eksekutif itu luar biasa. Di rumah dijemput, barang-barang sudah dibawain ya. Duduk, tinggal duduk. Saat yang lain sudah masuk pesawat, kita yang terakhir langsung duduk, langsung terbang kan gitu. Saat yang lain harus ngantri keluar, kita paling duluan. Saat kemudian yang lain sempit-sempitan, dia duduk lega, bisa tidur enak gitu ya. Nah, begitu cepat, begitu indah, begitu mudah ya. Nah, itu adalah mereka yang memiliki sidq, kualitas hati yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana tipsnya? Ya, kalau sholat itu kan, orang sholat insya Allah diterima. Tetapi ada orang yang khusyuk sholatnya. Beda itu kualitasnya, sidq. Ya, kalau infak gitu ya, orang infak, tapi ada orang yang infaknya itu hanya sekedar keluar. Tapi ada orang yang infak itu sampai keluar uang, keluar air mata juga. Saking betul-betul berguncang hatinya karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita berinfak tidak sampai bergetar, masih biasa-biasa. Infak 100.000 masih biasa. Coba sekali-kali infak 10 juta, kas ngaluarkeun lagi, waduh ngadeg-deg dan gitu. Nah, tapi ketika kita ngadeg-deg, ya Allah untukmu ya Allah, beda nanti. Sabra insya Allah. Itu sidqu itu ya. Jadi kalau infak sampai getar atas itu beda. Nah, jadi infak dengan hati, beramal dengan hati, sholat dengan hati, itu jalan eksekutif cepat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumaha carana gitu, kumaha carana agar kemudian bisa hadir hati ini di dalam amal. Hadir hati itu pertama, tidak bisa ujung-ujung ojol-ojol, tapi itu merupakan sebuah proses tarbiyah qalbiyah, tarbiyah ruhiyah yang panjang. Contoh. Tukang adan. Sok, aya nu teu kantos adan sakali weh. Aya di dieu. Nu teu kantos adan misalkan lemen adan teh. Men lebat waktosna mangga adan. Ngadon gahareumpeur di urang adan teh gitu. Men apal singan teu biasa gitu. Sok geura di piwarang adan, sakali adan, Allahu Akbar, ujung ngadeg-deg dia geuningnya. Wah, dipikir-pikir kadang-kadang kenapa kita tidak mau adzan? Padahal adzan ibadah. Dan seluruh orang yang sholat, pahalanya mengalir kepada yang adzan. Bahkan nanti di surganya itu yang celing gitu.
jika jerapah gitunya katingali ku batur gitu, panjang lehernya kata Rasul, yang kemudian pada akhirnya terlihat oleh orang lain. Wah, itu kebaikan tukang adzan di surga. Kan luar biasa pahala adzan teh. Amal soleh adzan teh. Tapi geuning kita adzannya sok banyak pemikiran, sieun disebut goreng gitu. Sieun disebut adzanna pales gitu kan. Wah, ti ngesang-ngesang, cing kira-kira ngesang teh sieun ku Allah atau sieun ku jelema? Jika nama itu teh sieun kacawan ku jelema itu teh. Tangtos can ikhlas eta adzan teh, can ikhlas. Masih kene berkecamuk rasa gitu. Tapi tidak bisa ikhlasnya dia totalitas hanya kepada Allah, itu kan baru kali pertama. Coba atuh adana tong sakali. Lamun kitu sakali, cobaan deui. Cobaan deui. Nu kahiji geumpeur, nu kadua satengah geumpeur, nu katilu rada geumpeur. Kan gitu. Nu kaopat geumpeur geus hilang. Nu kalima mah geus teu paduli. Rek ceuk batur hade, ceuk goreng, nu penting urang ibadah. Kan gitu. Nges makin sering mah sudah bisa lillah pada akhirnya. Maka ketika kita ingin ikhlas, jangan meninggalkan amal. Ya, Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menyebutkan bahwa tarkul amal li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amal karena manusia itu riya sesungguhnya. Itu. Aing mah teu bisa adan sieun disebut goreng. Tah atanapi adan can bisa ikhlasna moal adan. Berarti urang teh ninggalkeun amal karena jelema eta teh riya teh ya gitu. Nah, justru kita melawan itu, terus meluruskan hati kita sampai pada akhirnya kita akan semakin sempurna di dalam menghadirkan Allah di dalam hati kita. Gitu. Nah, jadi intinya terus beramal, terus latihan. Terus yang kedua, ya, Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin banyak bicara beliau tentang bagaimana terapi membangun hati melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu terapinya adalah bagaimana kita ini betul-betul bisa memahami aja dulu, ya. Apa yang kita baca, kelemahan bahasa bangsa Indonesia gitu. Sok resep doa teh ku bahasa Arab, resep aktivitas zikir teh ku bahasa Arab, tapi teu ngarti gitu. Eta masalahna. Justru nu ngarti terlebih utama gitu, biar hati itu penuh gitu, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tenggelam kita di dalam makna, tenggelam kita di dalam pengharapan kepada Allah, itu yang akan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Ya, salah satunya kadang-kadang dalam Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali mengatakan salah satunya kadang-kadang untuk tahap awal mah kita hadirkan dulu orang yang kita hormati. Ya, misalkan kita resep dipuji ku jelema, misalkannya ku guru, hadirkan guru gitu. Tapi ujungnya jangan lupa itu teh keallahkan gitu. Ya, keallahkan. Biar kita fokus dulu dengan kualitas, lalu kemudian keallahkan gitu. Nah, ini sebuah tahapan aja katanya, sebuah tahapan menuju sidku. Tapi jangan sampai selesai di situ gitu. Jangan sampai kepada selesai di situ. Tapi tetap hati harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahapan terapinya harus begitu. Nah, ini wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas kita terus jangan pernah berputus asa untuk beramal dan terus melakukan yang terbaik walaupun mungkin saat ini belum bisa totalitas ikhlas, belum bisa totalitas sidqu, tapi semakin kita berupaya maksimal semakin sempurna. Salat khusyuk misalkan yang pertama baru takbirnya doang, kesananya lagi pas mau ruku khusyuk lagi, bleng deui pas sujud khusyuk deui gitunya. Lama-lama jadi jika bambu gitu, aya ieu kosong deui, aya kosong deui. Lama-lama itu makin kerep gitu nu eusina teh. Lama-lama penuh semua. Tapi itu sebuah proses tarbiyah menuju kekhusyuan yang sempurna. Sakitu wae pangintennya, hapunten waktosna langkung, hadanallahu wa iyyakum ajmain, hapunten samudaya kalepatan sareng kirangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita pada kali ini sampai di sini, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan saya. Setelah ini ada sarapan juga, jadi doa
bisa salaman terlebih dahulu. Dan saya sebagai pengacara mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana?